Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudara yang mudah-mudahan dalam kondisi yang berbahagia, sebangsa dan setanah air, kembali berjumpa dengan kami Hajiuddin Alwi bersama Kru for Good Secang Kabupaten Magelang, Indonesia, yang pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema bisikan hati. Saudara, benak manusia kadang-kadang spontan timbul sebuah bersitan dalam hati kita yang barangkali tidak diduga-duga, atau juga bisa menjadi sebab dari sebuah pemikiran angan-angan. Nah, lalu bisikan itu mendorong yang kemudian memunculkan rancangan-rancangan. Bahkan ada bisikan yang tidak masuk akal dan di luar jangkauan. Nah, kondisi demikian ini kalau tidak segera direspon dan dikoreksi, bisa jadi berlanjut menjadi sebuah lamunan. Maka sebaiknya segera disikapi, meskipun angan-angan bisikan yang belum diimplementasikan itu masih belum memiliki efek terhadap hal-hal yang miskinnya seperti halnya dosa. Rasulullah menjanjikan, "Innallaha tajawaza li an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal aw takallam." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan maaf bagi umatku atas bisikan yang terbetik dalam hati mereka selama sebelum dilakukan atau belum diucapkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya selama itu belum diucapkan, belum diamalkan, tidak berefek terhadap dosa ataupun pahala. Maka sebaiknya dikontrol. Nah, sebelum itu lalu seharusnya kita memahami dari mana datangnya sumber bisikan itu. Libni adama lammatani, lammatun minal maliki, walamatun minasyaitan. Ada dua sumber lamah bisikan bagi manusia atau anak Adam, yakni lamah setan, berasal dari setan, dan lamah malaikat, yaitu dari sumbernya dari malaikat. Maka kadang-kadang terjadi sebuah konflik antara kebaikan dan keburukan itu seperti beradu, berlomba. Nah, saudara sekalian, kalau kita ingin mewaspadai, maka segeralah kita mengambil pemikiran karena menjernihkan jiwa kita, membenarkan yang hak. Sedangkan lamah setan mendorong kepada keburukan, mendustakan dan hak dan mengotorkan jiwa. Maka fabi'ad bisar. Maka saudara sekalian, bahwa siapa yang mendapati dorongan kebaikan, itulah yang datang dari malaikat. Perlu dipahami bahwa menurut Ibnul Qayyim, ciri dari bisikan setan antara lain satu, menyebabkan manusia berandai-andai, berpikir tentang hal yang keji, yang haram-haram, menghayal sesuatu yang tidak mungkin terjadi. 4, memikirkan hal yang batil. 5, memikirkan hal-hal atau perkara yang tidak masuk akal. Dan 6, yang paling berbahaya adalah meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, bagaimana kita mensikapi ketika bisikan itu muncul? Yang pertama, tentukan sikap. Saudara, agar bola liar yang berputar-putar itu tidak menjadi liar, maka jika muncul bisikan dalam hati, segera ambil sikap. Cermati, pertimbangkan, dan putuskan. Jika bisikan berwujud pada pergolakan antara kebaikan dan keburukan, maka tetapkan yang baik. Tolak ukurnya adalah syariat. Walaupun itu berat, walaupun itu sulit, syariat menjadi panduannya. Contoh, kita tahu akan berangkat ke masjid, ada kotak amal, ya. Itu biasanya terjadi pergolakan dulu, macam-macam pergolakannya, bawa atau tidak. Kalau dibutuhkan ya banyak atau sedikit. Kalau dibutuhkan sedikit, cari uang yang baik atau tidak, itu. Maka kita mengambil sikap yang tegas, syariat, bahwa bila mana perlu ada 5.000 dan 10.000 dan semuanya luang 10.000 meskipun berat. Karena apa? Manfaatnya lebih jauh kita petik. Barangkali juga ketika akan berangkat kajian, berangkat apa tidak. Bahkan ada orang yang seloros sampai harus tanya kepada tokek. Tokek satu berangkat, tokek kedua tidak. Itu sebetulnya membiarkan bisikan itu menjadi tidak terkendali. Ya sudah, tentukan kalau memang itu kebaikan, berangkat. Maka sekali lagi konsepnya adalah pilihan sesuai dengan tuntunan. Sesuai syariat ikuti dan lanjutkan. Yang kedua, saudara sekalian, hentikan. Artinya, apabila bisikan yang muncul itu termasuk dalam kriteria dari bisikan setan, maka segera hentikan. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, nanti setan itu akan mengipasi-pasi, sehingga manusia terbuai, terhibur, terbenarkan oleh sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Nah, banyak contoh sebetulnya. Ketika kita puasa dan merasa haus, setan berbisik, kamu ini sudah hampir lemas, itu sudah pucat, nanti sebentar lagi bisa jatuh, maka sebaiknya minum. Itu bisikan yang melemahkan. Dan saudara sekalian, ada bisikan-bisikan lain ketika pegang uang bukan uangnya sendiri. Wah, enggak apa-apa. Kata-kata itu nanti justru akan merugikan kita. Maka ketika muncul bisikan itu, stop. Dan yang paling lazim memusingkan adalah ketika muncul bisikan tentang Tuhan. Bagaimana bisa Tuhan itu? Siapa dia? Seperti apa? Kalau manusia itu diciptakan oleh Tuhan, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Sekali lagi, stop. Nah, karena jamaah rahimakumullah, itu sudah masuk pada bisikan setan. Allah sudah mengingatkan dalam surat An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya'ti syaitun ahadukum fayaqulu liman khalaqa rabbuka fa idza balaghu falyasta'idz billah wal yantah. Setan itu mendatangi saudara-saudara
dan berbisik. Siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai akhirnya setan itu membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Saudara, jika sudah demikian, Rasulullah SAW menasihatkan, segeralah minta perlindungan kepada Allah. Fasta'idz billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berhenti tidak memikirkannya. Ingat, kita dituntunkan oleh Rasulullah SAW berhenti untuk tidak memikirkannya. Artinya, ketika terbersit bisikan tentang Allah, berhenti. Tidak mampu kita. Karena pikiran ini ciptaan Allah, tidak mampu. Karena kalau kita terus-menerus melanjutkan itu, nggak akan ada habisnya, pusing, nggak mampu. Seperti contohnya anak SD yang diberi soal matematika perguruan tinggi, nggak mampu dia. Sudah, nggak usah dipikir, namanya anak SD, disuruh memikirkan soal perguruan tinggi. Kalau dipaksakan, ya pusing. Bisa stres, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, memang kadang-kadang kita lalu tidak habis pikir. Ya karena memang pikiran manusia terbatas. Oleh karena itu, ketika kita ada bisikan tentang Allah, tentang Tuhan, berhenti. Perintahnya berhenti. Bertawud, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di samping bisikan setan ada sumber dari bisikan hati itu dari hawa nafsu. Tetapi hawa nafsu ini hampir, ya jenisnya nanti hampir sama dengan apa yang menjadi bisikan setan. Yang ketiga, saudara sekalian, untuk mengatasi bisikan ini kita selalu berdoa. Allah sudah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allah sudah mengingatkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Kita mohon pada Allah. Maka dalam keadaan takut, ya berbagai takut apa dan seterusnya, kita sering disarankan, dianjurkan membaca surat Ikhlas, surat Falak, surat Binas, sehingga kita berserah diri kepada Allah. Dan saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 97-98 juga memberikan doa yang bisa kita baca agar kita terbebas dari bisikan setan. Bahkan dianjurkan sebelum sholat agar sholat kita khusyuk membaca doa tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Sebelum sholat, sebelum niat, baca ini. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Allah, ya Tuhanku, apabila setan itu datang kepadaku. Dengan berdoa, mohon pada Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari kekejaman, kekejian, kejahatan, bisikan setan, dan kita akan ditunjuki kebenaran oleh Allah. Paling tidak kita memperoleh bisikan dari malaikat yang semuanya insya Allah berasal dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu yang akan datang dalam suasana yang sehat, sejahtera, dan sentosa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.